Oke, sekarang kita bahas sedikit soal geopolitik perang kemanusiaan yang tak berkesudahan dan siapa yang sebenarnya pegang kendali dalam konflik Israel-Palestina. Kabar terbaru, Israel kembali berulah melanggar gencatan senjata sejak Januari lalu dengan melancarkan serangan udara terbesar di Gaza yang menewaskan lebih dari 400 orang pada 18 Maret kemarin. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu baru permulaan. Kalau dilihat, Iran, Yaman, dan PBB ikut bereaksi dan mengutuk keras aksi Netanyahu. Cina dan Rusia juga ikut ngamuk ke Israel gara-gara serangan brutal Israel ke Gaza itu. Tapi, apakah serangan itu benar-benar soal kemanusiaan atau ada grand design yang lebih besar di sana? Mari kita menyelam lebih dalam lagi. Kita tahu bahwa dunia dikontrol sama segelintir elit global yang punya kepentingan ekonomi dan politik. Israel sebagai alat dalam strategi besar, sementara Amerika Serikat pasti backup Israel. Tapi pertanyaannya, siapa yang nyuruh? Siapa yang punya kepentingan biar perang itu terus menyala? Cek history. Setiap kali konflik Gaza meledak, ada pergerakan duit besar di belakangnya. Cina dan Rusia ngamuk. Jangan salah, mereka juga punya kepentingan masing-masing. Cina ingin nunjukin bahwa mereka punya pengaruh di Timur Tengah. Rusia ingin nego harga energi dan pengaruh di kawasan itu. Semua soal kepentingan, bukan semata-mata soal kemanusiaan dan keberlanjutan. Dari sini kita bisa melihat perang sebagai bisnis kelas kakap. Senjata, logistik, kontrak rekonstruksi pasca perang, semua duit besar. Skenario klasik yang selalu dimainkan di Timur Tengah. Semua diteropong pakai pendekatan ekonomi, seolah-olah nyawa manusia tidak ada harganya di sana. Mari kita coba buat siklusnya. Israel bom Gaza, dunia mengamuk, lalu terjadi negosiasi, lalu tercipta gencatan senjata sementara, kemudian bantuan internasional masuk, dana rekonstruksi juga masuk di sana. Siklus itu terus berulang dan berulang, dan lagi-lagi siapa yang diuntungkan? Tentu elit yang punya bisnis senjata dan konstruksi, mau itu dari Amerika, Eropa, atau bahkan Timur Tengah sendiri. Lantas bagaimana bisa gencatan senjata benar-benar menjadi opsi terbaik di sana? Nampaknya semua hanya omon-omon, mimpi di siang bolong kalau perang berhenti di sana. Siapa yang beli senjata? Siapa yang butuh jasa rekonstruksi? Makanya peperangan di sana sudah kayak remote control yang bisa mereka pencet kapan aja buat nyalain konflik lagi. Palestina dibiarkan cukup lemah untuk gak bisa mandiri, tapi cukup kuat buat ada sebagai alasan perang di masa depan. Kemudian kalau kita pikir jalan terbaik ada di PBB atau diplomasi, nampaknya kita salah besar. Bahkan hanya sebuah dongeng kalau semua selalu mengedepankan ekonomi dan bisnis dalam setiap inci kehidupan. Hanya ada satu jalan besar yang patut dilalui, yakni kesadaran kolektif atau kesadaran massal dan kemandirian ekonomi. Kalau negara-negara Islam atau negara-negara berkembang bisa mandiri secara ekonomi, harusnya nggak perlu takut sama tekanan apapun, termasuk negara-negara Barat. Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia perlu tahu bahwa spirit gotong royong adalah kunci untuk membalikkan seluruh keadaan di berbagai sektor pembangunan. Kalau hanya presiden saja yang bersuara lantang, pejabat lainnya masih meludah dan menjilat antara sesama, masih main-main sama elit global alias asing, maka Indonesia lambat laun bakal jadi Timur Tengah kedua, lebih parah dari Palestina. Ayo jangan lengah, sudah saatnya semangat kekeluargaan di Indonesia ikut bersuara. Tidak hanya Muslim tentunya, melainkan seluruh penganut agama lainnya di Indonesia. Masalah kita sejujurnya sama, yakni kita sama-sama mengalami tekanan atas banyaknya gangguan kemanusiaan dan keyakinan atas Tuhan Yang Maha Esa. Berpikir global, bertindak lokal untuk Indonesia berkeadilan dan berkemakmuran.